Aneh. Apa yang aneh Kak? Nggak ada. Samping. Nggak nampak Ustazah tadi ngomong. Nampak besar nih. Bukan maksudnya sampai gini-gini aja gue nengok. Enggak lah, Kakak aja. Di sini yang baru susah. Oh, iya. Iyalah. Aneh rasa gede. Kayaknya Dila duduk situ nggak pernah protes kok. Kakak Anjam protes. Ya, yuk silakan. Lihat bukunya. Kayak mau bertanya boleh. Hari ini Tasin kelas pagi hari Rabu. Yang mempersiapkan ujian praktek. Oh, Eliza, Kak Nur sudah kan membahas doa? Udah ngikut hari apa kemarin? Senin ya? Semalam. Semalam? Untuk doa kita. Udah. Kita 1, kita 2, Al-Fatihah. Ayo, Isa, Bu Puput boleh nanya, silakan. Apa yang mau bertanya? Iqra juga boleh lihat Iqra-nya halaman berapa, mau terutama yang praktek, monggo silakan. Yang teori, Bu Ica, Bu Puput utamakan teori. Apa yang nggak paham silakan tanya. Dan sukun wa tanwin, mim sakinah, alif lam ta'arif, lalu mad, hukum ra. Matodi itu mat asli itu saya. Mad asri? Iya kan ada mat asli. Mm-mm. Yang alif tegak berdiri itu kan dengan yang apa tuh beda nama itu maksudnya apa? Alif. Mat asli itu ada dua. Oh gini, kalau ada yang nyebutnya mad asli atau ya ada yang menyebutnya mad tabi'i, ya sama, bebas, boleh siapa yang menggunakan. Sama, artinya sama, dibaca 2 harokat. Dan maknanya artinya sama. Apa itu mad asli atau mad tabi'i? Itu apabila huruf mad sesudahnya tidak bertemu sukun, amzah atau tasdid. Lalu kalau kita seragamkan, kita bilang mad asli dibaca 2 rakaat, atau di luar sana atau ibu mendengar ada yang sebut mad tabi'i juga nggak masalah, jangan diperdebatkan, itu aja ya. Tapi kita seragamkan di sini mad asli kalau murid tajwid, karena nanti kalau mad tabi'i itu kita menyebutnya hanya di fawatihus suwar ya, mad tabi'i harfi gitu. Oh tapi kalau di lembaga sasin atau tempat ngaji lainnya orang bilang mat tabi'i, enggak apa-apa, benar juga, jangan dipermasalahkan gitu ya. Intinya sama. Yang mana saja yang fathah yang berdiri itu saja. Berdiri maksudnya apa? Berdiri atau mufat dan contohnya. Ibu catat apa situ baca? Coba Ibu baca sempurna. Ibu catatnya gimana? Maksudnya gini saja, yang berdiri begini, bukan soal yang berdiri begini. Fathah tain. Iya. Ini kan mat asli. Iya. Cuma disebut mat asli. Mutasil aridi. Gitu. Iya. Oh, kalau mutasil aridi itu gini. Mad wajib mutasil, ya. Mad wajib mutasil itu huruf mad bertemu amzah dalam satu kata, gitu ya. Lalu mad wajib mutasil itu jika dibaca waqaf atau jika diberhentikan, secara namanya menjadi mutasil aridi. Namanya aja yang berubah, tapi panjang harokatnya sama. Gitu aja. Tetap namanya aja jika dia diberhentikan menjadi mutasil arid ya. Kalau dia baca wasol, mad wajib mutasil, gitu aja. Lalu mad jaiz itu yaitu apabila huruf mad bertemu amzah dalam 2 kata atau di kalimat lain. Ada juga yang mengatakan begitu, bebas, yang penting sama tujuannya dan maknanya. Lalu mad jaiz itu bagaimana? Mad jaiz itu jika dibaca wasol berlakulah mad jaiz munfasil, tapi mad jaiz munfasil jika dibaca waqaf menjadi 2 harokat kan? Batal mad jaiznya karena dia tidak bertemu amzah setelahnya di kalimat yang lain, maka menjadi tersebutlah mad asli dan harokatnya jadi 2 harokat gitu. Kemudian yang ketiga, ada 3 kan sebab bertemu amzah, yaitu mad silah tawilah. Kalau mad silah tawilah itu
Jika diwakafkan tidak ada hukum matnya. Wakafkan saja ke huruf hanya. Jadi mad fari' yang zaid sebab bertemu hamzah ada 3, yaitu mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, sama mad silah tawilah. 3 mad itu berlaku jika dibaca wasol, gitu ya. Wasolnya apa saja? Baca terus. Lanjut. Wasol lanjut terus, ya, dibaca lanjut terus. Kalau dibaca waqaf, sesuai lihat nih matnya yang mana nih. Maka tadi kita bahas kalau dia mad wajib muttasil, kalau diwaqafkan namanya saja yang berubah muttasil ariwi. Tapi secara panjang harokatnya tidak bisa berkurang, tetap 4 atau 5 harokat. Kemudian yang kedua tadi kita ulang lagi, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu jika dibaca wasol baca terus berlakulah madnya. Tetapi jika diwakafkan mad jaiz munfasil itu berubah secara nama madnya dan kurang panjangnya. Kan begitu. Menjadi 2 harokat maka berubah menjadi mad asli atau mad tobi', bebas. Tapi kita seragamkan di sini asli ya. Kan tuh saya bilang gitu ya. Ketiga, mad silah tawilah itu jika diwakafkan matnya batal, tidak jadi dipanjang baca 4-5 harokat, diwakafkan saja ke huruf hanya. Itu ya. Itu tentang mad fari' zaid sebab bertemu hamzah gitu. Ayo, siapa lagi silahkan. Kalau Liza sama apa? Iqra mana? Apa? Mad tabi' harfi. Mad tabi' harfi, tabi' itu ya, kalau tabi' diartikan tabi' itu bahasa Arab, artinya kebiasaan. Itu ya. Sebetulnya kalau kita ngambil artinya. Kalau harfi itu huruf. Jadi huruf yang biasa kita baca 2 harokat, kita ketemunya di mana? Mad tabi' di fawatihus suwar, yaitu pembuka surah-surah tertentu di dalam Al-Qur'an. Jadi mad tabi' itu mad yang kita baca panjang ya di dalam huruf muqatta'ah ada yang sebut, atau fawatihus suwar, atau apa itu bahasa gampang yang kita lihat, pembuka surah tertentu di dalam Al-Qur'an. Contoh, langsung tulis contohnya. Jadi kita paham. Mad tabi' itu hurufnya ada berapa? Kita dudukkan dulu. Hurufnya ada berapa? Mad tabi' itu ada 5. Pertama, ha tengah tenggorokan. Ya. Kedua, ya. Ketiga, po. Keempat, ha pangkal lidah. Pangkal tenggorokan, afwan. Kelima, ro. Hayun toharo. Ha, ya, po, ha, ro. Dah 5 hurufnya. Ya, jadi mad tabi' itu 5 hurufnya. Dibaca 2 harokat. Lihatnya di mana? Pembuka surah tertentu di dalam Al-Quran. Contoh, kalau baca Yasin, sering kan baca surah Yasin, yang mana mad tabi'nya? Huruf ya. Jadi kalau diurai panah ke bawah, ya-nya itu mad tabi' harfi. Sinnya za, sinnya nanti kita bahas di mad fari' zaid sebab bertemu sukun asli, yaitu tersebutlah dia mad lazim harfi. Kalau sin itu mad lazim harfi, nanti ada 8 hurufnya, naqasu asalukum. Dibacanya 6 harokat. Itu mad tabi'. Jadi kalau pertanyaan tadi mad tabi' harfi itu apa za? Kata Ica. Mad tabi' itu yang dibaca huruf, yang dibaca 2 harokat, panjangnya 6 harokat. Ya, yang kita ketemu di pembuka surah tertentu. Afwan, mad tabi' itu 2, bukan 6. Yang 6 itu lazim, ya. 2 harokat saja. Hurufnya 5, ada ha, ada ya, ada ko, ada ha, ada ro. Hayum toharo. Contoh Yasin, ya-nya tabi'. Kemudian Hamim, hanya yang tabi'. Kemudian Toha, dua-duanya tabi'. Kan gitu ya? Tabi'in dua-duanya kan? Toha pembuka surah ke-20 dalam Al-Quran. Kemudian Alif Lam Ra, yang ro-nya saja mad tabi'. Kan begitu? Bikinlah contohnya. Tuh, udah tersebut. Jadi kalau melihat
Mad tabi'i itu nggak susah di dalam Al-Quran karena dia cuman ya kita ketemu, kita baca di pembuka surah saja dan kita tidak akan ketemu di kalimat-kalimat Al-Quran lainnya. Enggak, dia cuman di pembuka surah tertentu. Yasin berarti surah ke-36, Toha berarti ada di surah ke-20 gitu ya. Ya, apalagi boleh. Nih yang mau ujian praktek udah buka Iqra, silahkan. Apa yang mau dipertanya? Halaman berapa Iqra-nya? Eliza? 33 Iqra halaman 33. Pertanyaannya apa? menghadirkan Hamas. Ya, berarti halaman 33 Iqra ini yaitu bagaimana kita memahami jika mewakafkan bacaan lalu di ujungnya apa yang mau kita hadirkan. Kalau wakaf itu berarti sukun ya, kita sukunkan berhenti ya. Wakaf berhenti, otomatis hurufnya harokatnya sukun. Berarti apa yang mau kita jaga? Sifatnya. Contoh di baris pertama ini ada fa ya. Hamzah fathah bertemu fa sukun, bunyinya af. Hamas hadir. Jangan disebut ab. Ab bertemu dua bibir ke ba itu. Dia salah. Dia memang huruf bibir tapi bukan bertemunya dua bibir. Yang bertemu dua bibir itu huruf ba dan huruf mim. Tapi kalau fa yaitu yang kita bertemukan ujung gigi seri bawah ke bibir bagian dalam bawah ke ujung gigi seri depan atas. Ya, letaknya tapi tidak ada mempengaruhi bentuk bibir. Nggak ada bibirnya harus dikembang-kembang, biasa saja ya. Atau saya selalu sampaikan bagaimana mengucap huruf F. F sama fa. Fa, tapi jangan dihirup. Ya. Fa, ya, hembus keluar fa. Karena kalau angin itu yang dikeluarkan, nggak bisa kita hirup kan. Fa. Jadi kalau mengucapnya af, ya, jangan dikatup begini. Enggak. Jangan bunyi pa, dia punya fa. Af, ya. Afidatun, afidatu, af. Jadi apapun keadaan fa itu hamasnya tetap terjaga, ya. Harus kita tampakkan. Ayo silakan kalau Iza mau baca ta'awuz dan basmalah, tafadholi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Afidatu Ya. wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Ya, huruf wu. Biasakan istilahnya dihadirkan. Bukan sekedar ujung lidah yang dikeluarkan ya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, hifdhu jangan sekedar hifdhuhuma, nanti jadi zal. Ya wu. Belajar juga jangan lepas sifatnya ya. Coba. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Iya, di dhu ya, murajah di huruf dhu berharokat dhammah. Jangan lepaskan sifatnya, istilahnya ya. Di garis aja di bawah atau lingkar huruf dhu berharokat dhammahnya. Kemudian ha sama, ha dengan fa sama ya. Yang mau kita hadirkan kalau fa tadi apa? Saya tanya Eliza. Hamas dan rokhwah. Kalau ha? Ya, sama. Hamas dan rokhwah. Ya, jagalah. Silahkan baca. Ya. Huruf apa itu? Kenapa bunyi zi? Itu huruf apa? Iya. Tapi bunyinya seperti zai. Dia nggak bunyi zai, dia huruf zal. Zal ba wa zi.
bukan zi. Kalau zi jadi zai. Maka hati-hati. Ayo. Walau Lau alqa ma'adzirahu ya. alam yaj'al kaidahum. Ya, coba alam. Alam jangan a itu ada tempo. Ya, jangan diseret dia. Alam tekan di makhrajnya, pangkal tenggorokan, buka fathah dengan sempurna, ya. Alam yaj'al, jangan alam, itu nanti a-nya itu yang tersebut ikhtilas. Suka begitu bacanya tuh, jangan boleh ya. Alam yaj'al kaidahum. Alam yaj'al kaidahum. Ya. Tak Putus ke bawah. Itu belum sampai bawah tuh. Banyak yang amzah nggak sampai di pangkal tenggorokan. Karena bunyinya asing ya. Tak, ta, ya, tak, ta. Nggak ada sekedar di al-jauf tak atau ta. Nah, itu lebih fatal itu ya. Ayo rasakan amzahnya keluar dari pangkal tenggorokan kita. Jangan dari mulut. Ta, ta. Sukanya begitu. Makanya pahami makhrajnya, pahami sifatnya. Apa sifat amzah itu? Amzah saat sukun apa sifatnya? asyiddah. Asyiddah. Asyiddah itu tertahannya suara. Kan gitu tuh? Asyiddah ya. Angin juga enggak ada. Tak. Ya. Lalu diletakkan di pangkal tenggorokan. Jangan biasakan amzah itu diucapkan seperti kita mengucapkan huruf A. Tuh, sukanya di situ. A, B, C, ta. Beda bunyinya. Amzah itu keluarnya di sini, pangkal tenggorokan. Aha, ta. Jangan aha, ta, enggak ada. Ya, ayo buka ta. Tak. Ya, tapi tidak berubah sini ya, lihat saya. Tak, enggak ada begitu. Itu suara dibuat-buat. Hamas kaf itu bukan yang dibuat-buat. Hamas itu hadirnya karena kita syiddah, ya, kita tekan di makhraj pangkal lidah kita, ya. Tekan makhrajnya di sana. Tak, lepas tak, tapi tidak tak, tiba-tiba berubah suara tak. Itu enggak ada suara begitu. Ya. Enggak ada. Ayo ulang. Tako. Jangan tako, jangan digitukan, jangan dibuat-buat intinya ya. Buka istilah pangkal lidah naik. Pangkal lidah naik kan? Ko. Ya, tako. Jangan sekedar tako. Ko itu ke kaf ya, dia ko. Bedakan ya bunyinya, hati-hati. Tanda lingkar kaf, kofnya jangan jadi kaf. Buka lagi tak kulu. Hati-hati di amzah. Bomah. Ya, aqwamu. Ya. Hamas fa-nya coba. Fa. Fatun. Fa-nya belum terdengar hamasnya. Coba ulang. Salah ya. Ya. Panjang. Kepanjangan lo itu ta itu pendek aja. Sakratu. Taqhar. Ya hau. Tawasud ro-nya mana? Tapi ro getarannya nggak boleh lebih ya. Har nggak boleh begitu ya. Dudukkan makhrajnya al-inhirafnya itu nggak dapat tuh di ro. Al-inhirafkan dulu. Kalau nggak dapat, kalau nggak dipraktekkan al-inhirafnya maka ro itu banyak kali getarannya, ya. Lebarkan lidahnya, jangan kecilkan lidahnya, ya, untuk lam dan ro. Dia tidak seperti meletakkan huruf nun, ya. Itu berulang-ulang kali saya sampaikan, hati-hati.
Nanti belajar di at-takrir al-inhirafnya tuh belum dapat. Lanjut. Sekali lagi. Akhtana. Itu coba istifalkan ainnya. Buka ya. Ba'dahu. la zikra Hamas kaf. La dzikra. la zikra Hamas kafnya belum. belum la zikra Iya. Pokoknya nggak apapun alasannya kalau kita sudah fasih tidak bisa meninggalkan sifat karena sudah diurai loh setiap hari. Ayo istiqomah mempraktekkannya. ruzikona Qafnya salah. ruzikona Jangan ruziko, jangan ada panjang pula. Iya. Ruziqna. ruzikona Ya. falyati mustami'un huwa Itu panjang, itu ikhtilas. Ikhtilas ya, ha ke waw itu rentaknya satu saja. Iya. huwa aghna wa aqna wa rafa'na laka dzikra Hamas kaf. wa rafa'na laka dzikra Wa rafa'na laka dzikra. wa rafa'na laka dzikra Ya, ainnya juga atawasud. Wa rafa'na, wa rafa'na. wa rafa'na laka dzikraka fi ahsani taqwimin Pangkal lidah naikkan di qaf. Taqwi. Ulang. Pangkal lidah naikkan di qaf. fi ahsani taqwimin Ya. ya tanaza'una fiha ka'san Ya. min a'malikum syai'an Ya, pokoknya syai'an tuh hati-hati ya. Nggak ada tanda wakaf berarti nggak berlaku ma'iwaq ya. Kemudian nih perhatikan huruf hamas kaf, perhatikan sifat atau wasud huruf ain ya di saat baca. Ini kalau nanti ujian jangan sambil berpikir bacanya. Diam sejenak, yakinkan dulu baru keluar suaranya. Kalau sambil berpikir jadi kebanyakan ikhtilas ngajitnya. Karena sambil berpikir ya. Contoh dari huwa aghna jadi huwa itu udah huwa itu suka begitu ngajinya tuh. Itu yang paling pantang sama saya nanti. Ya, nanti kalau selalu baca pastikan diri kita dulu perhati benar-benar. Ini kadang sana lalu temponya nggak usah mendayu-dayu, nggak usah. Ini kalau kita ujian itu Iqra, ayo tegas saja rentaknya, ya, tegas, nggak usah. Inilah ujian. Tujuan ujian itu melihat, ya, melihat kemampuan diri kita. Apakah kita sudah menguasai makhraj dengan sifat itu dan harokat itu dengan benar, dengan fasih. Kalau masih juga bacanya memang kan nasi bilang jangan laju-laju, tapi bukan berarti ida tuh nggak begitu, ya. Intinya rentak idatu wala yauduhu hifdhuhuma ahlika wa ahdihim ra'una. Tapi kalau terlalu nanti ini jangan sampai berpikir. Kalau berpikir ini akhirnya kalian ikhtilas balik macam dasar dulu. Saya nggak mau gitu. Kalau ujiannya maka saya bilang dari dasar Iqra 1 tuh ba ta sa ya. Kalau 2 ba da ta gitu. Jadi jangan dihilangkan kebiasaan yang nyerek-nyerek. Ta ma enggak ada begitu. Ke bawah nih. Ya. Falyati tak ada gitu. Falyati mustami'uhum. Pokoknya konsentrasi. Disitulah saya melihat kemampuan murid. Kalau masih lambat, kalau masih memikir, ya belum menguasai, kita ulang Iqra, kayu balik 6 bulan ke depan. Ya, jadi ujian itu kalau kita sudah fasih, nih dibuka, kalau sudah fasih, kita bisa dengan mantap melafazkannya.
Tapi dalam hati gerutu, namanya ustazah. Bukan, benang merahnya nggak di sana, ya. Ya. Lalu gini, bersabarlah kalau seandainya nanti kita belum digeserkan ke Al-Quran, karena memang sesungguhnya masih ada perjuangan kita yang harus kita sempurnakan. Tapi itu bilang, saya tidak melarang ibu-ibu baca Al-Quran di rumah. Belajarnya di depan saya, ambil ilmunya, diperjuangkan baca Al-Quran di rumah masing-masing dengan fasih dan tartil. Insya Allah berhasil. Cuman jangan takut di depan guru aja, di belakang guru biar aja lah, jangan gitu ya. Ini contoh seandainya kalau ini konsentrasi nggak ada tanda wakaf, jangan tertipu. Perhatikan ujung-ujungnya, misalnya di halaman 32 ini nggak ada tanda wakafnya, berarti tidak ada berlaku mat. Gitu ya. Intinya gini, kalau nggak punya tanda wakaf tidak berlaku itu mat. Kan? Hidupkan tanwinnya, baca ya. Nih, kalau yang pertama mim sukun. Mim sukun, kalau kita berhenti, apa yang mau kita jaga? At-tawassut, kemudian naqisoh secara tingkatan. Apa itu naqisoh? Iya, kurang sempurna, berarti bukan tidak iya. Yakhpopu, jangan topu. Ya, fu, lempar bibir ke depan. Yakhpofu abasarahum. Jangan abasarahum. Itu kalau begitu perhatikan. Abasarahum, domahnya nggak ada, mimnya nggak sempurna. Itu maksud saya. Abasarahum, domah terlihat, berhentikan mimnya bagaimana? Ya, ini level kita. Nanti kalau kita sudah fasih yang dipenggal-penggal putus begini, begitu dimasukkan dalam kalimat baca Al-Quran, bagus dan indah. Itu maksudnya. Ya. Kemudian mim sukun sama tanwin domah dal, samakan cara memberhentikan. Kalau tanwin apa yang mau kita jaga? Iya, apa yang mau kita jaga? Tawasud dan iya. Idhum 'alaiha qu'udun. Tak usah balik boleh. Qu'udun. Atau di'u mau dibalik zah karena saya belum fasih. Tafadholi, silakan. Jadi tidak mutlak. Tergantung dengan kefasihan kita masing-masing. Ya. Jadi itu tidak usah diperdebatkan. Gitu ya. Nggak bisa balik zah, nggak apa-apa, tapi hurufnya keluar dengan sempurna. Atau saya huruf ain itu belum ketemu zah, kalau nggak dibalikkan dulu zah, harus balik dulu ke makhotnya, tafadholi, silahkan. Kayak gitu aja. Tidak ada peraturan yang mutlak, tergantung dengan kemampuan diri masing-masing, kefasihan lidah kita masing-masing. Itu aja ya. Kemudian yang baris ketiga di ra, ini ra muskilatnya, karena hati-hati ra jangan pakai bibir lagi, jangan aru tidak ada ya. Arsala alaihim tayran, jangan terjebak. Tayra, enggak ada tanda wakaf. Jadi fathah tainnya wakafkan. Kalau tidak punya tanda wakaf, hidupkan jadi tanwin. Ya, tayran, jangan tayra gitu. Itu nasihat. Jadi nanti kalau disuruh halaman berapa saja yang diperintahkan baca sama kita, coba konsentrasi sejenak, diperhatikan ya, apa yang mau kita jaga. Jangan buru-buru membaca, kasih ruang kita untuk berpikir. Supaya tidak nyeret-nyeret, supaya tidak jadi panjang jadi pendek, pendek jadi panjang, huruf tebal jadi tipis, huruf tipis jadi tebal. Itu yang mau kita perjuangkan. Ayo, siapa lagi bertanya silakan. Is halaman berapa? Sebelahnya Zah 31 qalqalah. 31 qalqalah. Ayo, tafadholi. Ta'awuz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita ulang tempo ta'awuznya. A'udzu billah itu nanti ikhtilas. Kita rentak satu-satu. Coba ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ha pertama hadirkan rohnya. Yang kedua dapat, yang pertama enggak dapat. Ulang basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, konsisten begitu. Ingat kalau saat ujian dari ta'awuz dari basmalah melakukan kesalahan langsung turun poinnya. Sudah saya hitung. Hitungnya dari ta'awuz ya, gitu ya. Ayo. Lanjut. Yang dari atas deh ya. Iya, silahkan. Ad. Iya.
sampai ke e aja ya. Alqa. Alqa. Pangkal lidah naikkan. Aqqa. Alqa. Ya, bunyinya tuh menggema. Dia tidak bisa lepas saja aqqa. Kalau aqqa hati-hati nanti jadi kaf. Ya, pangkal lidah udah stay naik. Karena sesungguhnya makhrajnya kan memang di pangkal lidah. Ya, aqqa. Alqa. Ya, jaga qaf ya. Ab. Wa abqa. Sama dari awal tuh sudah dikolkolah saja. Ab. Wa abqa. Wa abqa. Ya. Tubadu. Hasibatum. Ya. Yaj'alu. Ya. Tujazawna. Wajahihi. Kolkolah dulu. Wajahihi. Wajahihi. Ya. Ya. Tadkhulu. Ya. Qadhan. Ya. Wajadana. 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 Ya, hati-hati waw jangan nyeret itu. Wajadana. Ya. Apa? Ya. At'amahum. Ya. La yatagha. Iya. Taqalu'u. 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 Ya. Berarti is agak balik sedikit ya supaya benar bunyinya di ainnya. Iya. Baliknya nggak sempurna, jangan sampai kalau balik sedikit ya sedikit, maksud saya jangan sampai tarik posisi bibir taqalu'. Enggak ada. Suka yang ngambil ancang-ancang ain itu kenapa harus digeserkan bibir kita sampai ke sini? Tidak. Tidak semesti begitu. Jangan takaluf ya. Taqalu'u. Sama saya pun balik sendiri sedikit. Iya, karena kita juga menyempurnakan harokat dhammah dan dapatkan angle ainnya dari tengah tenggorokan. Ayo, kita ulang. Taqalu'u. Iya, sedikit kan? Paham ya? Tapi tidak sampai ditarik. Tapi dulu kenapa Zah terjadi sampai sini Zah? Karena sedang mencari ancang-ancangnya yang belum ketemu gitu. Tapi sekarang sudah fasih, sudah duduk kita kurang lebih berapa is duduknya is? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Sekarang udah fasih, jadi tak tarik lagi jauh-jauh gitu. Masya Allah. Ayo, silakan. Aqa. Ya, Aqlamun. ya, Yaqra'una. ya. Muqtahimun. Ayo, mu sudah benar domah. Qaf itu jadi hati-hati domah mim. Posisi kokof bibir jangan sejajar. Gak ada di bibir huruf qaf itu. Oh mu ya Zah huruf bibir. Kemudian mimnya berdomah Zah. Oke, bener. Tapi di qaf tidak ada di bibir. Perhatikan nih kadang PR kita tuh. Mu ya. Muqo. Muqtahimun. Jangan muqota. Kita sukanya di situ. Ya, ayo ulang. Ya, konsentrasi. Ayo. Jadi monyongnya lagi ya. Ya, tanpa kita sadari gitu ya. Muqata. Kan hilang. Nah, hilang hanya. Masya Allah. Ayo berjuang dapatkan. Muqtahimun. Iya. At ghalabat. Iya. Wa ma malakat aymanuhum. Iya. Id. Ayo Rokhwah. Id. Iya. Id. Ismu. Mis. Mithqala. Iya. Mathna wa thulatha. Iya. Uh. Iya. Jadi domah. Ha baliklah. Dulu kita tak tahu tuh kita suka gini aja. Kan nggak hadir. Hanya dari mulut. Padahal hanya ini tengah ya. Sinuna. Jadi begitu ya. Ayo ulang. Yuhsinuna. Iya. Huwa yuhyi ma Wayu. Huwa yuhyi wa yumitu. Ya, coba didengarkan. Kalau is bacanya hu-nya tadi begitu, ikhtilas sudah jadi panjang tuh. Jangan kita ancang-ancang di domah memang ya, tapi jangan ada hadir suara hadirnya gitu, rentaknya cepat gitu. Huwa yuhyi, tapi huwa itu jadi mat. Ada 4 jadinya ya. Nah itulah ini. Jadi kenapa bisa begitu?
Itu tadi saya bilang, bukan berarti tidak tahu, tapi karena belum menguasai dengan mantap, belum pakem nih ilmunya, karena sampai ada dipikir-pikirkan, hadirlah memanjang itu. Inilah proses yang sering diulang-ulang ujiannya. Ayo. Huwa yuhyi. Huwa yuhyi wa yumitu. Ya, paham kan sekarang? Insyaallah. Jadi kalau obrolan kita begini setelah duduk 2 tahun setengah baru ngerti kan? Jadi kalau dulu awal datang sama saya, ih repot kali lah kayaknya ustazah nih. Enggak, sekarang paham. Ternyata sudah duduk lama-lama baru sadar. Oh begini nih yang mau kita cari. Ya, mudah-mudahan udah 2 tahun setengah Allah beri kemudahan bertiga ini Al-Quran. Insyaallah. Ya, kayak optimis dulu dong kita. Amin. Tapi masalah nanti di lapangan hasilnya berapa kita balikkan ke Allah ya. Ayo, Kak Nur di mana? Iqra berapa, aman berapa? Kayaknya mau cari yang non sukun ya. Nah, carilah nun sukun. Nanti baru balik ke Ica sama Puput. Jadi kita gede dapat jatah masing-masing. Ayo. Non sukun. Kayaknya sering apa ya, Zah? Ikut ya. Kalau saya nggak ikut kakak, do kakak aja. Ini yang mana Saya dia? nggak mau ikut. Ada ya, ada. Ayo, aman berapa? Dari non Sama yang ikut kami pagi hari ini ya, kami sedang baca Iqra ya. Belajar Al-Quran itu kita dari Iqra. Iqra ini bukan berarti karena kita jahil ya, karena kita berilmu, kita sadar bahwasannya Al-Quran itu bukan tempat kita belajar ya. Al-Quran itu sesungguhnya sudah dibaca dengan fasih dan tartil ya, sesuai dengan perintah dan peringatan Allah untuk kita ya. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Muzammil ayat 4 gitu ya. Jadi ini ibu-ibu yang hadir pada pagi ini ada yang duduknya sudah 2 tahun setengah, Masya Allah ya berjuangnya. Tapi hari ini jauh sekali perubahannya dibanding mula-mula datang berjuang dulu. Ayo Kak, lama kali Kak, nanti bergeser Kak. 29 Ustazah. Iya, waktunya jalan terus 29. Padahal di sebelah aja kok Kak, tapi diputar jauh-jauh. Masya Allah. Ayo silakan, ta'awuz basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, bis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba lihat judul di atas. Mim sukun sama dengan M. Tapi M maksud di hijaiyah, apa yang harus kita hadirkan? Kakak? Tawasud sama naqisah. Iya, tawasud sama nakisah. Karena kalau kita cuma sebut M, Latin tidak punya sifat. Tapi kalau makna di sini mim sukun tuh M, ya, dia cuma diletak. Itu dengungnya itu yang mau kita belajar, hadirkan. Jadi lam, jangan lam hilangkan, kam hilang, kim hilang, enggak. Jadi lam, kam, kim, kum. Yang enggak benar tuh pertama putus kam, kim, kum, atau terlalu berlebihan takaluf kam, kim, itu nggak benar juga karena bukan tasdid gitu ya. Ayo silakan kakak. Lam, Mm-mm. ham, kim, kum, han, kim, kum, ghadabi. Bo, kakak fathah buka sikit lagi. Lihat saya aja harus buka loh. Ghadabi. Ghadabi. Iya, kalau nggak kakak seperti ngunyah huruf ya, huruf bot istilahnya. Faqakum. Ulang, fau. Faqakum. Fauqakum. Ada waw itu kenapa Kak nggak boleh diburu-buru? Saya tanya nih sama kita. Ya, kalau gini bacanya fauqakum sama fauqakum. Mana bacaan? 1 atau 2? Kedua. Kenapa tidak boleh diburu-buru waw sukun itu? Pertanyaannya. Karena rokhawah. Maaf, paham rokhawah? Suara ngalir sebentar. Tapi kalau kita suka baca fauqakum, pertanyaannya, benar nggak itu sifatnya? Tuh, itu levelnya kita. Jadi kalau mengucapkan fauqakum, tapi bukan dipanjangnya fau, itu nggak benar. Tapi atau fau atau seala-alanya aja. Seala-ala tuh gimana? Domanya nggak nampak. Fauqakum nggak ada. Fauqakum tuh maksudnya. Ulang kakak. Fauqakum. Ya. Hamlan. Gini coba lihat. Ya. Lam ke nun. Lam dan nun satu makhraj kan? Coba jangan ikutkan rahangnya. Ya. Ham lan lan lihat lidah saya.
Pemirsa juga bisa lihat bergoyang lidahnya saja, ininya nggak ngikut, jangan gini ya. Mimnya bertemu bibir memang benar, tapi begitu di lan jangan diginikan. Lan ngapain? Saya suka bilang ya lan ada tetap rongga yang terbuka ruang, ya. Itu teknik yang benar. Ayo ulang. Lan kaidakum Ya. lakum dinukum waliyadini. Kaf itu nggak usah balik kakak, tetap aja lakum dinukum, jangan nukum, nggak usah, itu kaf. Ayo ulang. Lakum dinukum waliyadini. Fadamdama. Buka fathah lagi ya. Fadamdama alaihim, suara tuh keluarnya enak, nggak terkungkung, jangan gini kakak, tegang akhirnya suaranya. Fadamdama, nggak gitu, buka fathahnya, buka lagi, ayo. Fadamdama alaihim. Ya, istiqomah begitu. Wajahadu bi amwalihim. Iya, itu udah benar tuh, fathah istiqomah. Barakallah. Ayo, Laisa lahum ta'amun. Oh, jangan lempar bibir ke depan lagi. Ayo, ulang. Laisa lahum ta'amun. Po, jangan po. Laisa lahum ta'amun. Iya. Nah, nun lagi. Kalau nun, kalau mim tadi kataannya m, kalau nun tapi ada dengungnya tetap terhadir ya. Jadi bukan berarti di langit-langit n bukan n gitu, bukan n-nya di Latin, tapi nun sukun itu makhrajnya sama dengan n itu, tapi dia mempunyai sifat. Letak di makhrajnya, jangan dilempaskan di langit-langit. N. Ini kan di sini tuh kalau kita buat misalnya. Nih, n bukan dia digusi, ya kan? Ayo. Man Ya. in huwa man amana. Ini jangan gerak. Ayo. Ma buka mim, naik ujung lidah ke nun. Man amana. Man amana Iya. an ibadi bunyaya qinwanun la yazalu bunyanuhum. Mim balik ya. Bunyanuhumu. Bunyanuhu. Mim? Apakah mim itu bisa gini? Bunyanuhumu. Lain bunyinya. Kan mim itu kan gini ngucapnya. Bertemu dulu bibirnya kan? Mu. Jadi bunyanuhumu. Nuhumu. Bukan nuhumu. Beda bunyinya. Ulang. Coba. Hati-hati loh ujian di situ. La yazalu bunyanuhum. Bunyanu. Mau melihat balik Ya mim kan? Mu, bukan mu. La yazalu bunyanuhu. Ianya 2 harokat dulu. Ayo biar ada waktu ancang-ancangnya. Bunyanuhumu. Bunyanuhum. Iya, tapi nggak ada suara putus kan? Nggak ada sampai berpikir kan? Kita gini ya, boleh macet pula gini kan? Bunyanuhumu, nggak ada. Itu saya bilang berpikir tuh. Iya, pause dulu sebentar baru lepas, nggak ada. Nanti raja di rumah. Ulang sekali lagi, nggak ada pakai nanti ya. La yazalu, ulang. La yazalu bunyanuhum. Belajarlah di situ ya, merojah, tanda pakai pensil. Mana tahu Jen dapat di situ? Fama lahu min hadin. Ya. Wa hum yanhauna anhu. Ya. Wa yan'auna anhu.
Hati-hati ain ke nun ya. Wa yanhauna anhu. Bunyi ain ke nun itu jangan nyeret-nyeret ya. Itu kakak tuh. Wayan aunan. Ana itu kayaknya saya PR-nya di situ loh masih kakak tuh ya. Itu PR-nya di situ tuh. Kalau ain bertemu dengan nun kakak jangan digemulai lidahnya tuh saya nggak ngerti itu bahasa. Masih ya. Bunyinya itu asing bagi saya gitu. Hati-hati ya kakak. Ayo Ica di mana Ica? Apa tuh? Hukum nun atau tanwin ada izhar wajib, ya. Lalu izhar wajib itu yaitu ini ada 4 kata di dalam Al-Quran, yaitu sinwanun, ya, ad-dunya. Ayo halaman berapa? Silahkan bilang. Hukum nun mati wa tanwin di bawah idgham bi gunnah, dia pengecualian tidak dibaca dengung, tersebutlah izhar wajib. Iya, itu bacanya. Hukum nun sukun wa tanwin. Bawah? Iya halaman. Biar Ica. Ayo lihat dulu Ica. Lihat. Iya, kenapa disebut izhar wajib? Izhar itu jelas, wajib ya wajib jelas. Jadi dikata sinwanun, qinwanun, abdunya, bunyanun tidak boleh dibaca dengung. Nun bertemu yanya, gitu kan? Ya, misalnya tadi Kak Butet nih, Kak Nur nih baca bunyanun, nun bertemu ya, atau qinwanun, nun bertemu waw. Mestinya kan kalau secara hukum idgham bi gunnah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan hurufnya yang 4, ya, waw, mim, nun, maka dibaca lebur dan dengung. Kecuali di 4 kata ini, tersebutlah dia izhar wajib, wajib dibaca jelas. Itu loh maksudnya kata yang 4 itu. Iya. Bukan apapun itu, khusus di 4 kata ini. Kalau selain kata Nah, bukan, jangan gitu Ica. Berarti dalam Al-Quran Zah, kalau ada nun bertemu waw izhar wajib, bukan. Khusus kata yang 4 ini. Kalau Ica melihat kata qinwanun, ad-dunya, bunyanun, sinwanun, kata yang lain tidak. Itu bahasanya. Kata yang lain tetap idgham bi gunnah. Khusus kecuali ini aja. Maka untuk 4 kata ini tadi, kalau nanti ngurai tajwidnya atau ada orang bertanya, jangan disebut idgham bi gunnah, tetapi izhar, ya. Ya, itu loh maksudnya. 4 aja ya, jangan ditambah-tambah lagi. Kalau tambah-tambah lagi lain kita berguru kemana nanti kita ya. Ayo Ibu Puput di mana? Silahkan. Boleh. Ifa? Jadi maksud pertanyaannya apa itu ifa takhimul gunnah? Ifa itu samar dan dengung. Takhim itu tebal. Apa yang tebalnya zahunnah dengungnya? Kenapa? Karena huruf ifa takhimul gunnah itu huruf tebal. Ayo, ada berapa Ica huruf tebal di dalam huruf ifa? Tanya dulu Ibu sama Ica biar paham. Huruf ifa itu ada berapa Ica? 15. Di antara 15 itu ada berapa yang tebal di sana Ica? Coba lihat catatannya. Ada coba sebut hurufnya. Apa Ica pertama? So, lagi? Swada, wada. Lalu? Wo, kemudian? Ya, satu lagi. Qaf. Ya, jangan bilang ko ya. Kita belajar ngeja tunggal yang benar ya. Qaf. Ya. Jadi kalau Ica melihat yang di 5 huruf itu, itulah tersebut ikhfa takhimul gunnah. Kenapa dia jadi takhimul gunnah? Karena terdampak sifat istilahnya. Ya, contoh, misalnya Ica mengucapkan huruf nun bertemu qaf. Tidak bisa kita ucapkan pada kalimat gini misalnya. Kita banyak membaca min qablikum, itu salah. Dia qaf. Min qablikum. Tapi kalau kita baca min, cocoknya itu ke minka. Ya enggak?
Jadi bunyinya itu yang qafnya itu nun bertemu qafnya yang ditebalkan dengungnya. Karena qaf itu mempunyai sifat tebal, ya. Apa sifatnya terdampak tebal bukan di bibirnya tapi terangkatnya pangkal lidah dan kebetulan makhrajnya di situ juga pangkal lidah gitu kan. Min qablikum, tidak bisa kita baca min qablikum. Tuh, ya. Itulah ikhfa taqimul gunnah. Ya, setelah kita belajar tasin baru kita tahu, dulu cuman kita tahu ikhfa saja. Jadi banyaknya dari kita ini membaca ikhfa itu semuanya bunyi ang, ing, ung, gitu ya. Jadi hari ini nggak boleh lagi, diperbaiki pelan-pelan ya. Jadi kalau 15 huruf ikhfa itu 15 lah bunyi tersamar nunnya ke 15 huruf ikhfa itu. Bunyinya tidak bisa sama. Ya, tidak bisa sama. Jadi bersiap-siap nun sukun atau tanwinnya bersiap-siap ke makhrajnya apa? Kalau tadi ke qaf. Qaf itu kalau kita lafazkan satu ko. Berarti kalau nun bertemu qaf min qab. Tapi kalau kita baca ka baru mingka. Tapi dia kalau ko tidak dibaca mingko. Berarti kalau misalnya nun sukun bertemu qaf, berarti dibuatnya ikhfa taqimul. Iya, bener. Karena ikhfa itu nun sukun wa tanwin itu ada nun sukunnya ada tanwinnya. Iya. Jadi bukan cuma nun saja atau tanwin saja, di salah satunya. Betul. Berarti insya Allah mulai paham. Barakallah. Ada lagi? Samar. Menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwinnya disertai dengung. Disamar kemana dia Zat? Tersamar dia ke huruf ikhfanya. Apa huruf ikhfanya? Mau kita baca. Kalau tadi kan nun ke qaf yang kita praktekkan ini kan bunyinya nggak bisa min ko. Kalau min kan jelas nunnya. Sementara dia tersamar ke qafnya. Itulah ikhfa. Yang boleh nun itu dibaca jelas itu terdapat pada hukum izhar halqi. Jika bertemu 6 huruf itu huruf tenggorokan semua. Tapi kalau ikhfa dia tidak boleh dijelaskan bunyi nun sukunnya atau tanwinnya. Ya. Kalau misalnya nun bertemu zal. Tahum ada di Al-Baqarah tuh. Ya, salah satu. Tidak bisa kita sebut aan. Banyak yang bilang tuh aan, bukan aan. Nun ke zal. Tahum tersamar ya. Itu maksudnya. Ayo boleh siapa silakan. Bu Puput di mana? Di hukuman Hukuman apa itu? apa perbedaan mad lazim kilmi dengan mad lazim harfi? Bu Puput bertanya, apa perbedaan zah mad lazim kilmi sama mad lazim harfi? Ayo kita terjemahkan judulnya. Kalau mad lazim kilmi, mad panjang, memanjangkan, lazim mutlak atau harus, kilmi kalimat. Nah, itu ya dari judulnya aja berarti kita udah mulai paham nih. Berarti mad lazim kilmi itu ya apa itu zah? Kita memanjangkan 6 harokat. Ya, apa yang kita panjangkan 6 harokat? Yaitu apabila huruf mad bertemu dengan sukun asli atau tasdid dalam satu kalimat. Kemudian boleh nambah afwan ada yang tinggal apabila huruf mad atau mad badal gitu ya. Kita jadikan satu. Oh, tapi ada di luar sana menyebut, pernah dengar nggak? Mad lazim muhaffafah gitu ya? Iya, gitu kan? Iya. Nggak usah. Jadi kalau kita yang level yang udah dewasa ini nggak usah terlalu mendetail nanti membuat bingung. Intinya mau muhaffafah atau musaqqal itu iya, bedanya cuman gini aja. Ada bertemu sukun, ada bertemu tasdid. Ana gitu. Ya. Nanti baru walau bolin gitu. Ya. Itu kan?
Kalau nengok buku tajwid yang lama, di situ tajwid gitu juga sebutnya. Iya, saya pernah ditanya gitu. Jadi za apa bedanya nih za? Kalau di buku saya tuh za ada tersebut muhaffafah gitu, mutsaqal gitu ya. Bagus loh. Ya, itu bahasa Arab ada penambahan yang lebih diberatkan begitu loh maksudnya. Iya, jadi maka saya bilang sebetulnya metode ini menyederhanakan bahasa. Ya, menyederhanakan bahasa memang cocok untuk di kalangan kita-kita ibu-ibu dewasa. Tapi kalau bahasa mendetail itu contoh kita kan nggak ada nih saya bahas saya perincikan mat tamkin, mat farq itu enggak. Ya saya sederhanakan saja. Yang penting memang itu tujuannya dan benar sudah. Jadi namanya saya sederhana kenapa? Yang saya hadapi ini kebanyakan ibu-ibu dewasa bukan anak-anak kuliah atau di bangku sekolah begitu ya. Jangan diperdebat. Pentingnya kita paham. Udah. Apabila huruf mat bertemu mat badal atau mat ya dalam satu kalimat tersebutlah dia mat lazim kilmi. Contoh. Misal kata yang sering dalam salat waladhdallin atau contoh min dabbah. Ada kan lihat kalimatnya? Ya. Kemudian di mana lagi? Al-Haqqah 69. Surah kan? Kemudian di mana lagi? Tusaku. Boleh. Ya itu potongannya. Ya, ini supaya misalnya ini Ibu nih jangan bingung cari di mana. Kalau di situ kan cuma terlihat al-ana sama waladhdallin. Ya kan? Ya. Terserah Bu Cut. Bu Cut. Ibu Puput mau nulis waladhdallin, tafadholi silakan. Atau di Al-Qur'an mana Zah? Buka salah satu surah ke-69 Al-Haqqah. Coba lihat dulu. Al-Haqqah. Itu boleh masuk. Mat lazim kilmi surah ke-69. Al-Haqqah Mal-Haqqah Wama. Itu di awal 1, 2, 3 itu mat lazim kilmi. Yang kita ketemu panjang di dalam kalimat. Itulah maksudnya. Ya. Jadi boleh Bu Puput misalnya catat. Oh terdapat lagi contoh di surah ke-69. Bisa silakan 69 bikin penggalannya. Ya kan? Betul. Tapi kalau saya nggak cocok juga kalau Ica berpedoman pada berarti mat lazim kilmi itu apabila bendera bertemu tasdid. Salah bahasanya, bukan bendera. Bendera itu kaidah yang dibuat karena menandakan matnya lebih dibaca 2 harokat adalah kaidahnya. Ada yang bilang bendera tasdid bukan bendera alis pedang gitu kan. Jangan itu yang kita pahami dasarnya. Jadi apa yang harus kita pahami? Bahasanya matnya. Kalau kata nih, Ica buka surah apa sekarang? 69 tadi. Al-Haqqah. Coba Ibu tanya dulu sama Ica, mana matnya di situ, Ca? Kita harus bahasnya gitu biar nanti sadar kita, biar paham. Matnya di mana situ, Ca? Coba bacakan sambil. Apa huruf matnya di sana? Insyaallah paham. Iya, bahasa matnya. Kan mat terus Ibu tanya dulu dasar kembali. Ica, huruf mat ada berapa, Ca? Coba lafazkan. Huruf mat ada berapa? Ada sebutkan. Jangan bertemu. Kalau alif bertemu fathah nggak jadi mat. Alif sebelumnya harokat fathah atau ada yang bilang alif didahului fathah. Betul tuh. Itu loh bahasanya. Jangan bertemu, bukan bertemu. Ya. Kalau di situ matnya berarti apa, Ca? Yang barusan Ica bilangnya apa? Alif sebelumnya iya enggak? Coba lihat dulu. Paham enggak di mana alif sebelumnya fathah? Paham? Iya. Tuh. Kemudian setelah alif sebelumnya fathah, setelahnya ada tasdid, Ca. Di mana tasdidnya terletak? Di atas huruf. Itulah mat lazim kilmi. Jadi bahasanya apa? Apabila mat bertemu dengan sukun atau tasdid di dalam satu kalimat, maka dibaca 6 harokat. Barulah muncul kaidah pedang, bendera, alis itu. Jadi salah kalau kita bilang berarti bendera bertemu tasdid. Keliru. Nanti bingung kita. Bukan. Makanya dari awal saya nerangkan mat, pegang dasar dulu. Kuncinya mat itu apa? Apa itu mat? Apa itu mat asli atau mat tobi? Apa itu mat far'i? Kemudian huruf mat ada berapa? Pahami dulu di situ. Baru al-jabar. Ada mat sebab bertemu hamzah, ada mat sebab bertemu sukun.
Sebab bertemu hamzah ada 3, sebab bertemu sukun ada 2 lagi, sukun asli sama sukun aridi kan gitu. Kalau ini sebab bertemu sukun asli, iya ndak? Sebab bertemu sukun asli ada Ada dua. ada 2. 1 mat lazim kilmi, mat lazim har. Sebab bertemu sukun aridi ada 2. 1 mat arid li sukun sama mat madlid. Ya, duduk itulah dasarnya, judul-judul besarnya. Baru kita bahas. Yang kita bahas sekarang ini, pertanyaan Ica ini, mat sebab bertemu sukun asli. Terdapatlah di pembuka surah. Ya. Contoh di surah 69. Benderanya. Iya. Dah. Tadi ini kita bahas mat lazim kilminya. Harfinya Zah, tadi kan pertanyaan apa beda? Bukan Bu Puput tadi bertanya nih ya. Apa beda mat lazim kilmi mat sama mat lazim harfi? Sudah, berarti sudah tahu ya. Mat lazim kilmi itu ketemunya di dalam kalimat. Mat lazim harfi Zah ketemunya di huruf, saya bilang. Contoh, tadi saya sudah terang sepenggal untuk Ica. Waktu tanya mat tobi harfi. Kalau mat lazim harfinya 6 harokat, hurufnya ada 8. Terangkai dalam kata naqasa asalu lukum. Ada huruf nun, qaf, sad, ain, sin, kaf, lam, mim. Sama dengan dibaca 6 harokat. Di mana ketemunya Zah? Di pembuka surah tertentu di dalam Al-Quran. Contoh, ya, contoh buat lazim kilmi. Di mana? Tadi kita contohkan Yasin. Iyanya mat tobi', sinnya mat lazim harfi. Gitu ya. Kalau iyanya tadi mat tobi' harfi, berarti kalau sinnya mat lazim itu dia bedanya. Mulai paham Ibu Puput? Memang dia sering diulang-ulang kalau mat ini. Tapi sudah bisa Bu Puput bertanya, berarti sedikit banyaknya udah mulai paham. Iya, kalau sudah mulai bisa bertanya, insya Allah udah mulai paham. Ya, jadi intinya mat lazim harfi sama mat lazim kilmi ini kita tidak akan jumpa di dalam suatu potongan kalimat ayat di tengah-tengah Al-Quran. Tidak. Dia hanya kita jumpai di pembuka surah saja. Sama lazim harfi, tobi harfi sama. Ya enggak? Kalau tobi'nya yang 2 harokat, kalau lazimnya yang 6 harokat. Kalau tobi'nya tadi ada 5 hurufnya, hayum koharo, tapi kalau harfinya ada 8 hurufnya, naqasa asalukum. Nanti supaya kita jangan lupa di catatan kita tuh bikin contoh-contohnya. Nanti kalau di rumah kita baca catatan kita ingat kembali, ya. Yang Lazim kilmi itu kalimat nggak ada hurufnya. Lazim harfi yang lazim 8. Kalau 6 itu maksudnya dibacanya panjangnya 6 harokat. Ya, lazim kilmikah atau lazim harfi. Itu loh maksudnya, ya. Berarti bukan hurufnya yang 6, temponya. Ya, lazim harfi sama lazim kilmi. Contoh ya, saya baca Yasin aja lah. Ya, tadi 2 tobi'ah. Ya, sinnya yang 6. Yasin. Kemudian misalnya yang 6-nya 2 dan 6. Hamim. Hamim. Itu tobi' dan lazim. Tobi' harfi, lazim harfi. Itu loh maksudnya. Ya. Tapi kalau lazim harfi tadi hurufnya 8. 6 itu panjang harokatnya begitu. Ada yang bertanya lagi? Silahkan. Kita ada PR hari ini ya. Belum, bentar lagi. Masih bisa 15 menit kita materi, 15 menit aja nanti kita koreksi PR. Ayo silakan, apalagi? Ayo manfaatkan materi apalagi baru gabung. Makin banyak bertanya, insya Allah cepat paham.
Boleh yang nonton live kami silakan bertanya, komen-komen, tap-tap layarnya. Boleh, sahabat Al-Quran. Assalamualaikum, ikut nyimak Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yoyo Multasyirah. Hari ini RBQ bersama murid membahas jam materi, berarti bebas untuk seluruh murid-murid yang bergabung sama saya menanya materi ataupun praktek iqra-nya. Boleh nanti sahabat Al-Quran yang live sama saya silahkan tinggalkan komennya, insya Allah nanti saya sempatkan untuk membalas komentarnya. Hari ini PR-nya surah apa? Az-Zumar. Ada yang penasaran lagi Ica sama Ibu Puput? Iya. Idgham, hukum idgham ada 3 benar. Lalu yang ketiga idgham mutagharibain. Iya. Qaf dengan kaf, iya. Enggak ada, itu aja. Sekarang gue tanya, apakah ada di makhraj lainnya yang berdekatan? Tapi afwan ya, ada yang boleh lihat di buku Al-Quran yang lama nih. Ya, ada yang kemarin nanya, bener. Jadi makanya kalau kita belajar tuh jangan tutup diri kita dengan luasnya ilmu, jangan tutup diri kita dengan banyaknya guru, supaya ilmu kita berusaha semakin sempurna dan baik dan benar, kan itu tujuan. Jadi kalau kita pegang dengan satu pedoman buku tajwid, di situ dia merangkai lah ibaratnya, merangkum bahwasanya mengatakan hukum idgham itu yang mutaqaribannya lam ra qaf kaf. Nih, afwan. Ini Al-Qur'an, nih Al-Qur'an lama. Nih ya. Mudah-mudahan semua kita punya nih. Ya kan? Ini Afwan saya udah 26 tahun tengok udah sampai koyak. Ya. Nih lihat di sini. Mutaqaribain. Ya, jadi kita ini sekarang pemahaman makhrijulnya, gitu ya. Coba lihat di sini. Huruf sa dengan huruf zal dimasukkannya. Apakah salah zah? Oh enggak sama sekali. Secara makhraj kita tanya, dekat kan? Iya, tuh. Paham kan? Jadi kalau kita satu patokan saja, maka kalau banyak dari kita selalu menyangkal kalau saya kemana-mana ke masjid, sekarang aja yang ada tazin, dulu nggak ada. Afwan, keliru. Ini Al-Qurannya 26 tahun punya anak saya nih. Al-Quran yang kuning. Kalau pengen punya ini ya, ini kayaknya Masya Allah nih penerbitnya ya. Lengkap Ibu, lengkap. Ya, sahabat Al-Quran yang live dan ibu-ibu yang hadir pada pagi ini bersama saya, ini lengkap. Ya. Ini lengkap sekali. Coba lihat nih, sifatul huruf. Ya, sifatul huruf. Jangan bilang dulu tak ada. Ini Al-Quran lama 26 tahun. Anak saya yang paling besar, udah besar 26 tahun. Ya lebih pun. Waktu katam. Katam saja, katam ilmunya enggak. Tuh, sampai sekarang enggak dipapar. Ini tanggung jawab guru yang tidak mau menerangkan anak muridnya. Di belakang Al-Quran itu ada hukum nih. Sifatul huruf. Kenapa sih enggak dikasih pertanyaannya? Pasti alasannya nggak bisa baca. Tuh bahayanya ya. Maka seorang guru yang baik tuh belajar. Nih sifatul huruf nih saya lihat nih. Nih terbaca hams al-jahr. Tuh ya. Asyiddah rukhwah. Isti'la istifal. Jangan bilang nggak ada. Nih lihat ya. Tuh Al-Quran nih. Nih lihat. Shad. Apa shad ini? Kalimat-kalimat muskilat yang mempunyai cara khusus membacanya. Shad boleh dibaca shad atau sin. Ada loh di sini. Tuh, ini saya kasih pemahaman kita yang suka nyangkal dulu nggak ada. Tasin tuh baru viral. Bahasa tasinnya aja yang viral. Ilmu tuh dari zaman Al-Quran ini pertama diturunkan, ilmunya udah ada. Kita yang belum qadarullah bertemu. Nih hukum roh, nih paling fatal. Roh dulu nggak ada. Nih roh jelas. 10. Nih lihat. Nih ya. Saya saja shock nengoknya. Shocknya apa? Ya Allah, kenapa ya dulu kami nggak dikasih mat? Nih mat. Lihat mat. Cuman dulu bahasanya kita pernah dengar nggak? 1 alif, 2 alif. Tapi kita nggak dikasih tahu ya 1 alif, 2 alif. Tapi nggak dibilang itu mat apa? 1 alif, 2 alif, 2 alif setengah, 3 alif itu mat apa? Gitu kan? Tapi kita disuruh bisa baca misalnya contoh tuh tadi mat lazim harfi 3 alif katanya gitu. Berarti 6.
Satu alif tuh 2. 2 alif tuh 4. 3 alif tuh 6. Tapi kita nggak dikasih tahu merinci. Baca 3 alif katanya. Terus nggak dibilang itu mat apa. Kenapa dia disebut mat itu. Apa bertemu apa nggak disebut. Gitu kan dulu kita belajar. Ikut aja lah sesuai kemampuan murid. Paham, enggak. Bawa sampai tua. Nih kemudian pertanyaan Ica kemarin. Tadi. Nih fasafawi, idgham mimi, idgham. Nih lihat. Idgham mutamat filain, idgham mutaja nisain, idgham mutagha ribain. Lihat hurufnya. Ba, mim. Nih ya, ba bertemu. Jadi di sini Al-Qur'an ini campuran bahasa Arab murni dengan bahasa Arab Melayu. Jadi kalau masalahnya menurut saya kebanyakan guru-guru ngaji zaman dulu nggak mau membacanya. Kalau tidak ngerti Arab Melayu dan Arab nih bertemu ba. Huruf sa bertemu zal. Huruf qaf bertemu kaf. Tuh. Berarti wawasan kita tidak bisa mendek seperti itu. Maka kalau kita batasi diri kita dengan luasnya ilmu, dengan luasnya guru, ilmu kita seperti katak dalam tempurung. Belajar banyak-banyak. Nih. Berarti zah apakah boleh ditambah? Tafadholi. Tambah tidak seluas tidak sebatas di situ saja. Nih. Ya, Al-Quran lama, jadi jangan bilang nggak ada. Keterangan, ini kadang-kadang malas bacanya di situ. Nih, ini kan Arab Melayu nih di bawah, ya kan? Ini Arab Melayu. Itu nota koribanya bahasa Mamen iya juga ya. Iya, jadi kalau dalam buku ini, dalam Al-Quran ini, tuh. Jadi jangan bilang nggak ada, Masya Allah ya. Jadi bersyukurlah kita masih Allah izin kesempatan memperbaiki diri. Boleh tambah di bukunya coret, di buku kita pegangan. Iya. Boleh coret, tambah aja pakai pensil. Sebelum dan hanya 4 huruf ini aja berarti Iya. apa jadi Ya, bahasa Baza, betul. terus bahasa Mamen. Iya. Berarti 8. Tekan. Jadi kalau banyak-banyak kita baca, banyak-banyak kita belajar, luas ilmu kita, gitu ya. Tadi ada yang bertanya, hari apa aja? Yoyo, Bunda Yoyo Multasyirah. Kalau belajar kami hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kelas Iqra, ada kelas pagi dari jam 10 sampai jam 12, ada kelas siang nanti dari jam 2 sampai jam 4 sore. Kalau kelas malamnya khusus anak-anak. Jadi insya Allah kalau saya sempat, saya live terus ibu, bunda-bunda sahabat Al-Quran, semua sahabat Al-Quran yang live sama saya, bapak, adik, kakak yang ikut bergabung. Kami live-nya insya Allah diusahakan setiap belajar RBK Al-Barokah, saya usahakan live gitu. Mudah-mudahan niatnya sharing ilmu, nambah wawasan kita, semata-mata berjuang untuk tartil dalam membaca Al-Quran kelak di hadapan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan terjawab ya Bunda Yoyo Multasyirah. Ayo sudah Ica, paham ya? Iya. Di mutamat ada. Mutaja. Berdekatannya. Ya, berarti kalau makanya tadi saya bilang kalau berdasarkan Al-Quran dan di sana, ini kan dua buku tajuk yang berbeda. Nih, berarti kalau kita bahas nih, ba, ma. Kemudian di sini masuk di mutagha. Ba, ma, kalau di situ masuk di mutaja nisain. Mutaja itu sama makhraj berbeda sifat. Kalau mutagha berdekatan makhraj dan sifat. Ayo kita tanya dulu Afwan, ba sama ma. Beda nggak sifatnya? Beda. Coba sebut sifat ba dulu yang pertama.
Al-Jahar. Al-Jahar, Al-Syiddah. Asyiddah, Al-Sifal, Al-Infitah, Sama Al-Izlaq. Islam. Kan ba? Iya. Mim. Mim. Al-Jahar, At-Tawassul, Al-Istighfar, Al-Itlaq, Islaq, Isma. Iya. Berarti kalau secara sifat mana yang lebih berdekatan? Secara sifat. Iya. Hah? Bukan lam dengan ro. Tadi kan bahasnya kita ba dengan mim. Kalau kita bahaskan ke mutaja sama mutagha, mana yang lebih tepat untuk kita golongkan di situ? Kita pahami sifatnya. Islaq. Islaq. Kalau ba sama mim bedanya cuma di asyiddah. Asyiddah. Kalau ba asyiddah, kalau mim at-tawassul. Kalau di al-idlaq sama kan? Fi lubin. Iya. Baik, sekarang balik ke mutagha. Katanya mutagha itu berdekatan secara sifat dan makhraj. Mana yang cocok mau kita letak sekarang? Kalau pertanyaan saya balik. Kita cocok letak di mutamad ya di situ ya, atau di mutagha. Mutaja berdekatan, berbeda sifat. Istighfar dan infitah. Enggak ada hubungan istifal infitah Kakak. Enggak itu loh kita bahas. Dekat gitu loh, Kak. Mana lebih dekat dan pas untuk kita dudukkan, kita letak di golongan mutajanisain atau mutagharibain gitu loh maksudnya secara kita pemahaman sifat. Kalau mutagha ini berdekatan secara makhraj dan Sifat. kalau mutaja sama makhraj beda sih. Berarti cocoknya di mana? Mutajalah berbeda sifat. Betul. Kan beda. Yo, satu asyiddah, satu tawasud. Tapi kalau di mutagha katanya dekatan. Dekatankah asyiddah sama atawasud itu pertanyaan ini kok iya dah. Iya, itu pembahasannya. Ya, tapi itu kan secara kita bahas diskusi karena kita. Tapi apakah kita memesan ini? Apaan kita nggak tahu alasan orang yang menerbit tuh, lo paham nggak? Iya. Jadi ilmu yang kita dapat bukan untuk diperselisihkan, diperdebatan. Kau benar, aku salah, aku benar, kau salah. Tidak, nanti kita jadi Firaun seketika. Ilmu itu menambah wawasan, menambah pemahaman. Semakin kita tawadu, udah itu aja. Tahu ya harus tahu dong. Ya, tapi kalau kau sudah tahu bukan jadi sombong, tawadu, rendah hati, bukan rendah diri, gitu ya. Udah itu aja intinya. Nih, kalau berarti nih Zah, bagaimana? Dah kita bahas kan? Yuk pahami secara sifat gitu. Oh, tapi apakah ini salah? Tidak, jangan nyalain orang, dosa. Kita pun banyak dosa gitu. Maka saya bilang, kalau semakin kita belajar menjauhkan dari sifat merasa benar dan menjauh dari sifat sombong. Ilmu itu luas. Semakin dibaca kita semakin merasa kecil, kerdil. Semakin dipelajari bukan makin merasa jadi orang hebat, bukan. Ih bodohnya lah aku ternyata ya Allah. Iya. Semakin kecil kan? Ini semakin kita bahas. Ini bahasnya masih kulit luar loh tajwid nih. Kalau kita bahas lagi ke dalam, ngap-ngap kita. Itu ya. Jadi paham kan? Oh jadi ataukah Zah kita nggak masalah kan kita pahami dua-dua? Ya. Intinya dalam praktek pun tidak ada yang keliru kan, tidak menyebabkan dampak berubahnya dengung itu tajwid atau huruf tidak kan. Ini kan tingkatan hukum idgham ini pemahaman yang luas kan gitu ya. Secara dampak praktek tidak terdampak kan? Enggak, ya itu. Tapi bahasa wawasannya kita memang harus tahu, sangat-sangat harus tahu. Supaya kita tidak berdebat di antara kita. Ya, kalau saya gitu aja prinsip belajar. Semakin banyak belajar, jangan batasi buku kita dengan satu pegangan. Banyak-banyak baca. Semakin kita merasa kerdil kecil, belum ada apa-apanya. Gitu ya Ica. Ica bagus tuh anak-anak. Cerdas Anak cerdas tuh bagus. Ini aset nih. Anak-anak muda mau belajar aset panjang perjalanannya. Kalau kita nih alasan nak belajar nih takut mati aja sudah. Tak mudah kenyataan. Kaki sebelah dan yang lain. Tapi kalau anak umur 20-an itu aset kita. Kalau dia mau belajar sungguh-sungguh, kelak berapa banyak orang yang bisa dia selamatkan, berapa banyak orang yang bisa Ica paparkan ilmunya. Hamazafilillah ya Ica, semoga Ica bisa berbagi ilmu berkahnya ya. Ibu doain untuk Ica selalu.
Jadi setelah kita nanya usah bahas berdua, stres. Berarti Zah yang huruf ta sama Zah gitu juga berarti Zah. Iya, Dekat betul. mutajah. Mana dekatnya? Sekarang kita bahas sifatnya. Ya, kalau mutaja itu sama makhraj berbeda sih sifat. Tapi kalau mutagho itu baik sifat dan makhraj berdekatan katanya. Baik, supaya kita jangan berdebat, ayo kita bahas sifatnya satu-satu apa. Lalu kita cerna sendiri. Oh iya, ternyata begini gitu. Oh, tapi haruskah aku salahkan si fulana? Enggak usah. Gitu. Fokus lagi. Enggak jadi. Ya. Enggak salah betul. Karena ini ya kita bahas ini nih kan tidak terdampak dalam kesalahan praktek, paham nggak? Iya enggak? Iya. Mau masuk ke mutamad, mutajah monggo, mau tambah ke mutagho, tapi tidak terdampak dengan salah dalam praktek. Itu aja. Tapi kalau terdampak kali boleh kita gontok-gontokan gitu. Ini nggak terdampak. Aku tergontok-gontok aja. Begitulah. Oh, jangan loh. Gontokan begitu. Oh, gontok-gontok. Kak baca dulu kamus banyak-banyak. Iya, ini kayaknya kurang baca kamus nih sekarang. Hilang bahasa aneh juga. Insyaallah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suwarni. Selamat bergabung, mudah-mudahan bisa mengambil sedikit banyaknya pemahaman tentang kita berjuang tartil baca Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Agus Yani. Jadi keterangan ini kadang malas berpikirnya. Keterangan ketika idgham tersebut tidak bertemu dengung kecuali. Nah, itu. Jadi kadang-kadang mau diterangkan ke murid mungkin zaman dulu bingung membacanya, ya kan? Jadi dia di sini Arab dan Arab Melayu. Padahal guru-guru dulu kan bahasa Arab Melayu itu. Iya, dulu Arab Melayu udah. Oh. Iya, Arab Melayu dulu Bahasanya loh, Zah. udah. Sekarang yang nggak ada. Sekarang udah nggak ada Arab Melayu. Di sekolah nggak ada. Nggak ada lagi, Zah, udah hilang. Ica pernah belajar enggak ya? Enggak lah ya. Zah, masih loh. Masih ada sih. Soki masih. Nggak, SD tapi ya? beda sekarang beda luas ya tentang masakan tentang Iya. Oh, nggak fokus ya. kalau dulu Kan kan ada Arab tulisan, Melayu. Kalau kita fokus dulu Arab Melayu. sekarang kebudayaan ya. Jadi sebetulnya Arab Melayu itu boleh diterus karena ini kiranya keterangan di dalam Al-Qur'an pakai Arab Melayu. Jadi menerangkannya itu nih pakai Arab Melayu nih kalau saya lihat nih. NG-nya kan titik 3 itu. Sekarang udah ada, Butik tengok anak kita. Ini macam apa ya, dia bikin gini ya, kitab tajwid ya. Jadi alhamdulillahilladzi, oke lah orang tuh. Tiba-tiba dia ama baru berhubung. Jadi di sini langsung Arab Melayu. Jadi kadang-kadang mungkin yang melihat tuh bingung ya. Akhirnya udahlah tutup aja, nggak usah dikasih tahu sama murid. Ya udah gitu kan. Jadi asal aja. Padahal ilmu itu udah lengkap di belakangnya nih, coba lihat. Jangan-jangan dulu-dulunya nggak tahu juga. Itulah Ada ya. sebagian Kayaknya nggak semua, Nggak tapi semua. ya, tapi antara dulu sama sekarang itu sebetulnya permasalahan kita sama. Ada yang kita ketemu tempat yang pas, lengkap, bagus cara mengajar, ada yang biasa-biasa saja. Dulu sama sekarang sama. Tapi memang pada benang merahnya yang mau saya sampaikan, jika kita mengaku guru ngaji, boleh ya ilmu Al-Qur'annya dimumpuni supaya nanti kedepannya tidak lahir generasi Al-Qur'an yang sekedar bisa baca. Tapi dia tidak tahu apa yang dia baca. Inilah permasalahannya. Kan kita dulu gitu kan. Kita bisa baca. Tapi coba ditanya sama kita. Apa itu nakmat lazimnya? Hukumnya Ya kan? Terus kenapa dibaca begitu? Kan nggak tahu tuh. Ya inilah yang terjadi. Bersyukurlah kita di usia. Kata Eliza kaki sebelah dah nak ke liang kubur dah belajar. Bersyukur. udah 2 tahun 3 tahun ini baru tahu hukumnya, dulu tak tahu hukumnya. Nah dulu tak tahu. Bacanya cuma 2. Usah dulu kita nggak, bukan hukumnya saja, makhrajnya pun dulu kita tak tahu. Ya kan? Panjang nih. Ya. Ayo, Oyus kita sudah ke PR. Ya. Mudah-mudahan apa yang ditanya hari ini menambah wawasan ya untuk Ica, Bu Puput. Ayo kita buka PR-nya. Di sini suruh apa PR kita? Azumar. Azumar.